Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Kian yang nampak sudah tidak bernafas di hadapan dari Siyu. Siyu yang memperhatikannya di sini, dia pun berkata ada banyak luka di seluruh tubuhnya. Mutasi Blood Plan sepertinya ingin melarikan dari gua dengan mengambil alih tubuh Kian. Setidaknya untuk penghormatan terakhirku pada Kian, aku akan mengubur dia di sini. Namun tiba-tiba saja dari sekujur tubuh Kian memancarkan aura yang berwarna merah, dan tiba-tiba saja dia membentuk seperti cangkang kepompong di hadapan dari Siyu. Siyu yang melihat hal itu di sini nampak cukup terkejut, dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kian yang sudah keluar dari kepompong itu, dan dia nampaknya kini telah bermutasi. Melihat hal itu, Siyu nampak terkejut sementara dia berkata, ini tidak mungkin. Apa Kian membentuk kontrak simbiosis dengan mutasi Blood Plan? Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kian yang memegangi kepalanya dan dia nampak merasa kesakitan. Melihat hal itu, Siyu pun berkata kepadanya, Kian, apa kau baik-baik saja? Namun di sini Kian terus berkata, kepalaku sangat sakit. Gatri, aku masih seorang manusia. Mendengarkan hal itu, di sini Siyu pun berkata, tidak, kau bukan lagi manusia, tapi kau adalah tanaman. Mendengarkan hal itu, Kian pun nampak sangat emosi sembari berkata, ini bukan waktunya bercanda. Namun di sini Siyu kembali mengatakan, aku juga tidak tahu, tapi yang pasti, apa kau bisa kembali ke dalam peradaban manusia dengan penampilan seperti itu? Apakah mereka akan tetap memperlakukanmu seperti manusia? Sepertinya kesadarannya masih tetap sama dan dia tidak sengaja menyerap kemampuan mutasi Blood Plan. Kian, bergabunglah dengan kami. Mulai sekarang tempat ini akan menjadi rumah yang baru untukmu. Dan lanjut diperlihatkan Kian yang berkata, aku ingin bergabung, Master. Dan lalu Kenshin pun beralih memperlihatkan mutasi bunglon Extraordinary First Order. Nampaknya dia menyerang ke arah tubuh dari White Tiger, yang membuat si White Tiger ini memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tubuh dari White Tiger kini sudah dibawa ke hadapan dari Siyu. Dan sembari itu CMC berkata, dia terluka parah oleh Extraordinary First Order dan kau membiarkan dia melarikan diri. Mendengarkan hal itu, di sini Flash pun menjawab, Emperor Crocodile ingin membantu tapi dia menolaknya. Dan sembari memberikan life essence-nya diperlihatkanlah Siyu yang berkata, sepertinya masih ada kebanggaan sang raja di dalam diri White Tiger. Dan sembari melakukan itu, di sini Siyu pun menyadari sesuatu dan berkata, apakah aku berhalusinasi atau memang dari dulu banyak pohon di sekitar sini? Aku hanya sedang mengetes kemampuan baruku. Sekarang aku bisa menumbuhkan pohon dengan cepat. Tapi sepertinya setelah kekuatan spiritual yang disuntikkan hilang, mereka tidak akan ada bedanya dengan pohon biasa seperti ini. Melihat hal itu, sontak White Tiger yang baru saja tersadar sangat terkejut sampai mulutnya terbuka lebar-lebar. Namun tiba-tiba saja dari balik sela-sela itu diperlihatkan Flash yang menyadari bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam area jangkauan mereka. Dan dengan sangat cepat Flash pun melancarkan sebuah serangan, tapi nampaknya serangan itu mampu ditahan dan ternyata orang yang diserang itu adalah Kian. Melihat hal itu, di sini Flash pun sangat terkejut sembari berkata, Kian, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dan lalu beralih ke sisi Siyu yang berkata, Kian adalah keluarga baru kita. Dia adalah ranking ke-6 dan namanya sekarang adalah Thorn. Jadi selanjutnya kita akan memanggilnya sebagai Thorn. Dan lanjut diperlihatkan Flash yang berkata, aku tidak setuju. Manusia boleh tinggal dan bekerja di sini, tapi mereka tidak bisa menjadi bagian dari kita. Aku akan membunuh dia sekarang. Itu akan membuktikan bahwa manusia itu terlalu lemah untuk bertarung bersama kita. Melihat Flash yang kini nampak mulai memberontak, diperlihatkan Siyu yang nampak jengkel sembari berkata, Flash, aku tidak mengerti dengan apa yang baru saja kau katakan. Apa kau menentang perintahku? Sontak hal itu pun membuat Flash menjadi berkeringat dingin. Dan lanjut dia berkata, tidak tuanku, aku membuat kesalahan yang besar. Dan lanjut diperlihatkan Siyu yang berkata, ku tahu kau benci kepada manusia, tapi dia berbeda dengan manusia yang kau tahu. Kalian bisa saling mengenal secara perlahan. Mungkin nanti kau akan berubah pikiran tentangnya. Dan lanjut setelah mengatakan itu, di sini Siyu pun bergumam, sepertinya kebencian terhadap manusia jauh melebihi dari ekspektasiku yang dimiliki oleh Flash.
Dan lalu kini scene pun beralih di bagian terluar dari hutan kabut. Diperlihatkan ada beberapa orang yang sedang berjalan-jalan di sana. Dan lanjut diperlihatkan salah seorang pria botak di sana berkata, "Kita sudah sampai di bagian terdalam gunung, tapi kita masih belum mengetahui keberadaan buaya raksasa itu." Dan seorang wanita berambut hitam di sana berkata, "Lagian siapa yang meminta kita mencari tahu keberadaan buaya raksasa itu?" Dan si rambut pirang pun berkata, "Tidak masalah siapa dia, selama uangnya cukup, kita tidak perlu memikirkan hal lain. Kita hanya perlu menyelesaikan misi ini dan menikmati uang kita." Dan tidak jauh dari posisi pirang diperlihatkanlah si pria tua berkata, "Itu benar, kita ini tentara bayaran. Kita hanya perlu bayaran untuk melakukan misi dan kita tidak perlu tahu detailnya." Dan kembali kepada si pria botak yang berkata, "Ku dengar kalau Misty Mountain telah diklasifikasikan sebagai red zone dan tempat di mana kabut bis berada. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi teruslah mencari. Kita masih jauh dari target." Dan lanjut dijelaskan, tentara bayaran adalah profesi baru yang muncul dalam federasi sejak munculnya energi spiritual dan munculnya bakat kuat membuat manusia terus-menerus berevolusi. Sebagai hasilnya, tentara bayaran juga muncul, profesi yang bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk melayani orang lain dan mendapatkan imbalan yang besar. Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa jam kemudian. Diperlihatkan si pria tua sebelumnya nampak cukup terkejut melihat apa yang ada di hadapannya, dan dia pun berkata, "Bukankah itu seorang wanita?" Dan nampaknya wanita yang dilihat oleh pria tua sebelumnya adalah Thor yang nampak sedang memetik buah di sebuah pohon yang besar. Namun tiba-tiba saja si pria botak muncul tepat di sampingnya dengan senyuman yang begitu jahat. Dan lanjut si botak berkata, "Sepertinya aku akan menghasilkan banyak uang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan mutan bis secantik ini di dalam gunung." Melihat hal itu sontak membuat Thor menjadi terkejut sembari berkata, "Apa? Manusia?" Dan tiba-tiba saja si pria botak menghantamkan kepala dari Thor. Dan sembari itu dia menjambak rambutnya dan berkata, "Tidak kusangka perburuan buaya ini akan menghasilkan untung besar." Dan tidak jauh dari sisinya diperlihatkanlah si pria tua yang berkata, "Dasar botak, apa yang kau lakukan? Harganya akan turun jika kau melukai wajahnya. Spesies mutan ini sangatlah langka. Kecantikan seperti ini jarang kita temui." Dan lanjut diperlihatkan para tentara bayaran itu saling bertukar pendapat karena mereka ingin mendapatkan untung sebesar mungkin. Namun tiba-tiba saja dari sela-sela perbincangan sengit itu diperlihatkanlah si wanita berambut hitam nampak ingin mencongkel mata dari Thor karena dia iri dengan kemolekan tubuh yang dimiliki oleh Thor. Dan sembari itu diperlihatkanlah Thor yang dalam keadaan terdesak berkata, "Yamete kudasai, jangan lakukan." Tiba-tiba saja akar-akar dari balik Thor ini langsung menyerang para tentara bayaran yang datang di sana. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah tubuh dari si pria botak sebelumnya kini sudah tertembus dari cabang-cabang akar pohon yang dimiliki oleh Thor. Melihat hal itu si wanita berambut hitam sebelumnya nampak sangat terkejut sembari berkata, "Aura mutan ini kuat tapi sangat tidak stabil. Dia pasti belum lama bermutasi. Dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Kita bisa mengalahkan mereka bersama." Dan kini diperlihatkan para prajurit bayaran itu mencoba menerjang ke arah Thor. Tapi belum sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba salah satu orang yang menyerang itu kepalanya kini sudah tertebas. Melihat hal itu sontak membuat si wanita berambut hitam tidak menduga semua hal itu. Dan nampaknya yang melakukan semua itu adalah si Flash yang kini hadir di sana sembari berkata, "Manusia, berani sekali kalian memasuki wilayah ini." Melihat hal itu sontak membuat para tentara bayaran di sana berkata, bis itu bisa berbicara. Tidak kusangka ada bis yang bisa berbicara di hutan ini. Bahkan dia melindungi wanita itu. Misi ini tidak mengatakan apapun tentang bertarung, jadi urus dirimu sendiri. Dan diperlihatkan si pria tua yang sudah mulai meninggalkan teman-temannya. Namun belum sempat melangkahkan kaki diperlihatkanlah kepala dari si pria tua itu sudah menghilang. Sontak hal itu pun membuat si wanita berambut hitam menjadi sangat syok. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Flash yang sudah menodongkan senjatanya tepat di leher si wanita itu sembari berkata, "Kalian telah membuat kesalahan besar. Berani sekali kalian menyelinap masuk ke wilayah masterku. Kalian semua tidak akan pernah bisa keluar dari gunung ini hidup-hidup." Dan swish, dengan sangat cepat diperlihatkanlah Flash yang membantai wanita berambut hitam yang songong sebelumnya. Dan lanjut dia beralih ke arah si pria berambut pirang. Namun nampaknya di sini si pria berambut pirang itu
tidak ingin dihabisi begitu saja, jadi dia mencoba melayangkan beberapa tembakan tepat menuju ke arah Flash. Tapi sayangnya semua peluru-peluru itu tidak mampu menembus cangkang tubuh dari si Flash. Jadi di sini Flash terus melaju dengan sangat cepat dan mampu menembus tubuh dari si pria berambut pirang. Dan dalam waktu yang kurang dari 1 menit diperlihatkanlah Flash sudah mampu membantai semua orang yang ada di sana. Melihat hal itu, di sini Thorn pun hanya berkata Flash, namun ternyata si pria berambut pirang itu belum mati sepenuhnya. Dan tiba-tiba saja si pria berambut pirang itu melepaskan sebuah granat untuk melakukan bom bunuh diri, dan boom, terjadi ledakan yang cukup besar di sana. Tapi untungnya ledakan itu tidak sampai menggapai tubuh dari Thorn, dan kini diperlihatkan tubuh dari Flash terlempar keluar dari balik ledakan itu. Dan nampaknya Flash di sini mengalami luka yang cukup berat. Sembari itu dia berkata, nampaknya aku terlalu ceroboh. Dan dengan mulut yang memuntahkan banyak cairan merah diperlihatkanlah si wanita berambut hitam akan mencoba melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Flash sembari berkata, itu adalah granat spesial yang dipesan khusus untuk menghancurkan monster seperti kalian. Modarlah kau. Tapi di saat-saat terakhir sebelum wanita berambut hitam itu berhasil menghabisi nyawa Flash, diperlihatkanlah sebuah akar pohon tepat menembus kepalanya. Dan nampaknya di sini Thor yang bertindak untuk menghabisi wanita berambut hitam itu dan menyelamatkan Flash. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Thor yang nampak menangis terseduh-seduh. Mendengarkan hal itu, di sini Flash pun berkata, berhentilah menangis, kau berisik tahu. Dan lanjut diperlihatkan Thor yang berkata, tapi ini kan pertama kalinya aku membunuh seseorang. Aku merasa sangat bersalah. Awalnya aku hanya mau ikut Lang Feng mencari spiritual herbal untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi lihat sekarang, aku tidak hanya berubah menjadi seperti ini, tapi aku juga membunuh seseorang. Dan kembali Flash pun berkata, kenapa manusia hanya merasa bersalah ketika membunuh sesamanya? Terus bagaimana dengan makhluk hidup lain yang mereka bunuh? Apa hidup mereka tidak berarti? Awalnya aku tidak ada bedanya dengan semut biasa, tapi sekarang aku adalah bis yang berhasil selamat dari siksaan terus-menerus dan kejamnya eksperimen manusia. Dan jika kau tadi tertangkap oleh manusia, kau akan berakhir jauh lebih buruk dariku. Kau sudah menyelamatkan hidupku, jadi tidak perlu merasa bersalah. Mendengarkan semua hal itu, nampaknya Thorn di sini sudah membulatkan tekadnya untuk tidak terus bersedih. Dan dengan gaya yang aduhai, dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Flash karena sudah menyemangatinya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Lang Feng. Dia nampak sangat terkejut. Sembari itu dia berkata, apa kau yakin kau melakukan ini? Dan di sini Thor pun menjawab, itulah keputusanku. Kau juga sebaiknya membuat rencana untuk masa depanmu. Dan nampaknya Thorn di sini sudah menjelaskan semua bahwa dia akan bergabung dengan pasukan Xiu dan dia juga sudah membunuh manusia. Dan lanjut diperlihatkan Lang Feng yang mengeratkan giginya sembari berkata, apa maksudmu? Aku tidak sama sepertimu. Aku masih memiliki keluarga yang menungguku untuk pulang. Awal pemulihan spiritual, kota-kota pedalaman diserang oleh mutasi bis hampir setiap hari dan korban jiwa terus meningkat. Yang paling mengerikan adalah kota-kota pesisir seluruh dunia dibombardir oleh mutasi bis laut yang mengamuk, dan korban jiwa sudah mencapai ratusan ribu. Dan selama periode waktu ini manusia menyebutnya The Dark Age. Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam sebuah ruangan yang entah di mana tempatnya. Diperlihatkan dalam ruangan itu ketua federasi dari Cina. Dia berkata, kali ini Extraordinary Research Institute sudah mendapatkan kesimpulan tentang kegilaan para bis laut. Tolong jelaskan situasinya sekarang. Dan beralih ke direktur kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Cina yang mulai menjelaskannya. Menurut investigasi kami saat ini, konsentrasi kekuatan spiritual yang ada di lautan dalam telah meningkat secara drastis. Lihat ini adalah kenaikan kekuatan spiritual di lautan dalam selama 6 bulan terakhir. Kekuatan spiritual sama seperti oksigen. Oksigen murni itu sangat beracun. Dan begitu juga dengan konsentrasi kekuatan spiritual. Jika makhluk hidup tidak bisa menahan kuatnya kekuatan spiritual, mereka akan terkena racun yang bisa menyebabkan kematian. Karena alasan ini banyak raksasa lautan dalam terpaksa naik ke lautan dangkal. Dan karena bis laut yang ada di dalam lautan dangkal tidak bisa menghadapi monster lautan dalam, mereka terus terdorong ke pesisir pantai. Oleh karena itu kegilaan bis laut ini tidak bisa dihindari sama sekali. Dan beralih ke sisi
si Jenderal Shao yang berkata, berapa lama kegilaan bis laut ini akan berlangsung? Namun di sini si direktur menjelaskan ini hanyalah sebuah awalnya. Kami juga mendeteksi meningkatnya energi spiritual di wilayah pedalaman. Gelombang spiritual akan datang lagi dan semua bis akan mengalami mutasi kedua. Kota pesisir akan terganggu oleh bis laut dan kota-kota pedalaman akan diserang oleh binatang liar. Area pedalaman sepenuhnya berbeda dengan area pesisir. Senjata kelas berat seperti nuklir tidak bisa digunakan di area pedalaman. Apa yang menanti kita setelah itu adalah pertempuran di wilayah pedalaman yang jauh lebih menakutkan daripada wilayah pesisir. Dan lanjut diperlihatkan, sang ketua federasi kembali berkata, aku ingin menunjukkan sesuatu kepada semuanya yang ada di sini. Dan sementara itu Yu Xiu tiba-tiba menyelam ke bawah tanah. Sekarang akarnya sudah mencapai kedalaman 10.000 meter. Dia dipenuhi dengan rasa tidak enak dan tertekan. Perasaan ini seperti dunia akan mengalami malapetaka. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Xiao Qing yang datang kepadanya sembari berkata, Master, kau mau kemana? Namun di sini Xiu berkata, hampir sampai, aku bisa merasakannya. Dan nampaknya di sini Xiu sedang mencari sesuatu. Dan tidak lama dia melihat sebuah pancaran cahaya yang begitu menyilaukan. Sembari itu dia berkata, di sana tempatnya. Dan setelah sampai di kedalaman itu diperlihatkanlah Xiao Qiang yang berkata, bukankah ini gelombang spiritual? Banyak sekali kekuatan spiritual dan jauh lebih padat daripada yang ada di luar. Dan lanjut diperlihatkan Xiu yang berkata, Xiao Qiang, di antara semua hal yang terjadi, siklus evolusi baru telah dimulai. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan di dalam ruang rapat sebelumnya, diperlihatkan orang-orang sudah melihat kejadian pembantaian yang dilakukan oleh Flash sebelumnya. Dan dia nampaknya melihat sosok Thorn yang kini sudah bermutasi. Dan sembari itu si ketua federasi berkata, ini adalah gambar yang dikirimkan oleh tentara bayaran melalui alat yang ditanamkan di matanya. Dan ini hanyalah salah satu dari mereka. Kalian pasti mendengar kata master yang anehnya dikatakan oleh bis semut itu. Selain itu, Very Grand Falcon yang tiba-tiba muncul selama perburuan buaya raksasa. Aku curiga ada seorang yang mengatur semuanya, termasuk kabut bis. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Dia nampaknya sedang melihat sebuah benda yang ia sebut perisai spiritual. Dan lanjut dia bertanya-tanya, apa alat ini yang mengganggu kemampuan kabutku ya? Aku tidak menyangka teknologi manusia sudah semaju ini. Kalau terus seperti ini, aku tidak akan bisa mendeteksi bentuk kehidupan apapun dengan menggunakan kabutku. Ini cukup merepotkan. Apa semuanya sudah ada di sini? Mendengarkan hal itu, si Flash pun menjawab, ya, totalnya ada 5. Dan lalu tiba-tiba saja diperlihatkan aligator yang berkontak dengan Xiu sembari berkata, Gatri, ada berita buruk. Sejumlah besar asap aneh telah muncul. Mendengarkan hal itu sontak membuat Xiu menjadi cukup terkejut. Dan kini diperlihatkan banyak helikopter yang sudah mengudara. Dan bukan hanya helikopter saja, tetapi tank dan juga para prajurit yang sedang berjalan menuju ke arah pegunungan berkabut. Dan dari kejauhan kita melihat banyak sekali pasukan yang dikirim untuk menghancurkan tempat itu. Dan tidak lama setelahnya dari salah satu helikopter pembawa barang diperlihatkanlah pasukan ekstraordinari Departemen Modifikasi Genetik telah turun dari atas helikopter. Dan saking ganasnya orang-orang ini, dia diperlihatkan tangannya diborgol. Dan nampaknya mereka semua akan menyerang dengan kekuatan penuh ke arah hutan berkabut. Dan nampaknya semua pergerakan itu telah dipantau oleh para bawahan dari Xiu yang dikirim sedari tadi. Dan lalu beralih ke sisi Xiu yang mendapatkan laporan itu. Dia pun berkata, manusia bergerak lebih cepat dari yang aku kira. Kenapa Xiao Qing tidak memberitahuku tentang ini? Apa terjadi sesuatu padanya? Dengan pasukan sebesar ini, aku yakin mereka tidak hanya ingin menangkap Emperor Crocodile. Sepertinya mereka memiliki tujuan lain untuk operasi ini. Dan lalu kini Shin pun beralih ke 5 hari sebelumnya. Diperlihatkan ketua Federasi Cina yang berkata, cari tahu siapa yang mengendalikan Misty Mountain. Mendengarkan hal itu, di sini beberapa orang menanyakan apakah benar-benar ada manusia yang bisa menjinakkan semua mutasi bis itu. Dan lanjut diperlihatkan Direktur Federasi pun berkata, sebelumnya kalian juga menyadarinya kan, semut itu bisa berbicara bahasa manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari sendiri. Dan beralih ke si Jenderal Shao yang berkata, musuh kita mungkin sebuah organisasi yang sangat berbahaya, bukan hanya satu orang.
Jadi mungkin buaya raksasa itu juga memiliki kecerdasan dan mereka memiliki teknologi modifikasi manusia. Ada total 8 red zone di area pedalaman dan area hutan berkabut adalah area yang paling berbahaya. Gelombang kedua dari gelombang spiritual akan datang dalam 10 hari lagi. Sepertinya mereka harus sepenuhnya dimusnahkan sebelum mereka punya kesempatan berevolusi lagi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah sang ketua federasi mempersilahkan seseorang untuk memasuki ruangan itu. Dan ternyata yang masuk itu adalah Direktur Chen. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Direktur Chen yang berkata, "Aku di sini untuk memberitahu kalian tentang strategi pertempuran di Misty Mountain. Kita akan menyerang dalam 5 hari sebelum mereka memulihkan kekuatan spiritual mereka." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan peneliti Mao yang nampaknya sedang menciptakan sesuatu sembari berkata, "Bagus, pembuatan mutasi eliksir berhasil. Dengan ini kontrol api dari Xiaoning akan menjadi jauh lebih kuat. Aku akan langsung mengirimkan ini kepadanya." Namun tiba-tiba saja dari belakang Leng Ling berkata, "Kenapa dia lagi? Apakah kau ingin membiarkan semua orang mati kecuali Xiaoning?" Dan lalu di saat yang bersamaan diperlihatkan para petinggi dari Federasi Cina itu mulai berdebat satu dengan yang lain sembari berkata, "Apa kau bercanda? Kenapa kita harus menggunakan itu? Bahkan jika kita menang, semuanya tidak akan berarti. Juga kau menggunakan terlalu banyak pasukan." Namun di sini Direktur Chen berkata, "Tapi kalau kita kalah, akan ada konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Semua bis yang ada di dalam lembah akan sepenuhnya tidak terkendali setelah gelombang spiritual." Mendengarkan hal itu semua orang pun nampak terdiam. Dan lanjut diperlihatkan Jenderal Shao yang berkata, "Selain itu semua strategi pertempuran dirahasiakan dari mereka yang berada di bawah pangkat mayor." Dan lanjut diperlihatkan Direktur Chen berkata, "Yang terakhir aku meminta orang itu untuk ikut ke dalam pertempuran kali ini. Jika bis yang mengendalikan kabut itu adalah manusia, lalu kita membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang luar biasa untuk melawannya. Dan orang itu adalah Jenderal Li." Dan setelah meeting, seluruh kota di sekitar federasi membangun tembok pelindung. Tidak peduli apakah ini berguna atau tidak, tapi setidaknya ini akan bisa menahan beberapa bis yang lemah. Dan beralih ke kota Set, diperlihatkan di dalam sebuah ruangan Xiao King nampak sedang terburu-buru. Dan nampaknya dia bertujuan untuk pergi menjenguk peneliti Mao yang kini sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Melihat hal itu, tatapan dari Xiao King kini mulai menjadi gelap. Dan nampaknya semua hal itu dilakukan oleh Leng Ling yang membuat peneliti Mao kini terbaring tak berdaya. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Diperlihatkan Leng Ling yang merebut ciptaan baru dari peneliti Mao. Kini tubuhnya meluapkan energi yang begitu kuat sampai-sampai dia tidak kuat untuk mengendalikannya. Peneliti Mao yang melihat hal itu di sini dia berkata, "Eliksir itu dibuat dari inner crystal fire leopard. Kau bukan pengguna elemen api, tubuhmu akan bermutasi, cepat muntahkan." Namun di sini Leng Ling menjawab perkataan dari peneliti Mao dengan sebuah pukulan yang ia daratkan di wajahnya. Dan nampaknya seperti itulah ceritanya kenapa peneliti Mao bisa tertidur di atas ranjang rumah sakit. Dan dari balik-balik kesekaratannya itu diperlihatkanlah peneliti Mao yang berkata, "Ling." Mendengarkan hal itu, Xiaoning pun berkata, "Dokter, aku ada di sini." Dan lanjut diperlihatkanlah peneliti Mao yang memberikan sebagian eliksir yang berhasil direbutnya dari Leng Ling sebelumnya. Dan dia pun berkata, "Aku membuat semua hal ini hanya untukmu." Melihat ketulusan dari si profesor, diperlihatkanlah Xiao King yang menggenggam erat tangan dari si profesor sembari berkata, "Tolong beristirahatlah." Dan lanjut diperlihatkan Profesor Mao di sini kembali berkata, "Kau masih muda dan kau punya masa depan yang cerah. Jadi tolong jangan salahkan siapapun atas kepergianku. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena aku. Apa kau mengerti?" Mendengarkan semua hal itu, diperlihatkanlah ekspresi yang dipancarkan oleh Xiao King nampak begitu mencekam. Namun sepertinya dia tidak punya pilihan lain dan dia hanya bisa menuruti perkataan dari sang profesor. Dan beralih ke sisi Profesor Mao berkata, "Terima kasih, dengan ini aku bisa beristirahat dengan tenang." Dan nampaknya itu adalah akhir hayat dari si Profesor Mao dalam manhwa kali ini. Melihat hal itu, di sini tatapan dari Xiao King menjadi sangat gelap dan nampaknya dia akan berusaha menghabisi nyawa dari Leng Ling. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan salah seorang agen datang menghampirinya sembari berkata,
Nona Xiaoling, markas militer kedua memintamu untuk segera pergi ke lokasi pertempuran baru. Grup pasukan ekstraordinari pertama sudah sampai di medan perang dan kau ada dalam grup kedua, jadi tolong ikutlah denganku. Mendengarkan hal itu, di sini Xiao Qing pun berkata di mana lokasi perang ini, dan lanjut agen itu menjelaskan, aku tidak bisa memberitahu, detailnya akan aku jelaskan nanti. Dan setelah terbang menggunakan helikopter, diperlihatkanlah Xiao Qing yang menyadari bahwa tempat yang mereka tuju itu adalah hutan berkabut. Dan sembari itu dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah medan perang yang disebutkan sebelumnya ada di tempat ini? Dan kini Xin pun beralih memperlihatkan Direktur Chen yang memimpin pasukan itu, dan nampaknya dia ingin menyampaikan beberapa pidato. Semua prajurit, saya adalah panglima tertinggi pertempuran kali ini. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama yang diluncurkan manusia kepada mutasi bis di wilayah pedalaman. Tujuan utama dari pertempuran kali ini adalah untuk memburu kabut bis dan buaya raksasa yang ada di dalam gunung ini, dan juga bis kuat yang ada di sekitar wilayah gunung. Tujuan kita adalah membasmi musuh yang tidak pernah kita hadapi sebelumnya. Kekuatan musuh akan melebihi imajinasi kita, dan ini akan menjadi pertempuran yang brutal. Lagi pula musuh yang kita lawan adalah mutasi bis yang bahkan bisa menghancurkan pesawat tempur dengan sangat mudah. Kali ini 30.000 pasukan akan dikerahkan dalam pertempuran ini, dan kita harus menghancurkan lawan kita dengan jumlah yang luar biasa. Meski begitu, jatuhnya korban jiwa tidak akan bisa dihindari, tapi kita harus menang. Ini adalah satu-satunya cara agar manusia terus bertahan hidup dan hidup dengan bebas di tanah ini. Kode name dari operasi ini adalah The Hunt. Ura! Dan kini diperlihatkan para pasukan itu yang berteriak Ura! Setelah mendengarkan semua hal itu, diperlihatkanlah mata dari Xiao Qing nampak sangat terkejut sembari berkata, gawat, aku harus segera melaporkan ini kepada Master. Namun tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seorang agen yang datang mendekat ke arahnya sembari berkata, Nona Ling, Jenderal Li ingin bertemu denganmu. Dan lalu kini Xin pun beralih ke departemen operasi. Di dalam sebuah tenda diperlihatkanlah Xiao Qing yang sudah bertemu dengan Jenderal Li. Sembari itu dia bertanya, kenapa Anda mencariku? Dan lanjut di sini Jenderal Li menjelaskan, aku sudah membaca catatanmu. Kampung halamanmu berada tepat di kaki gunung dari Mountain Mist. Mendengarkan hal itu Xiao Qing pun membenarkannya, dan lanjut diperlihatkan Jenderal Li yang berkata, kau dan kakakmu diserang oleh mutasi bis di dalam Misty Mountain. Meskipun kau berhasil selamat, tapi kakakmu tidak beruntung. Jadi kau seharusnya familiar dengan jalan menuju pusat Misty Mountain, dan kau juga pasti ingin membalaskan dendam kakakmu. Mendengarkan semua hal itu, di sini Xiao Qing pun kembali berkata, aku tidak terlalu ingat dengan apa yang terjadi sebelum aku diserang. Dan di sini Jenderal Li pun mempertanyakan sungguh, dan kembali Xiao Qing melanjutkan, apa hanya itu saja yang ingin Jenderal Li katakan? Dan lanjut diperlihatkan Jenderal Li yang menatap tajam sembari berkata, maukah kau menjadi muridku? Dan nampaklah kini Xin pun beralih memperlihatkan Xiao Qing yang sudah menjelaskan semuanya kepada Xiu. Dan nampaknya jawaban dari Xiao Qing pada waktu itu, dia langsung menerima untuk diangkat menjadi murid dari Jenderal Li. Mendengarkan semua hal itu, Xiu pun berkata dalam hatinya, bakat fisik Xiao Ning memang luar biasa, jadi memang alami bagi manusia biasa ingin mengangkat dia sebagai muridnya. Lagian ini akan menguntungkan jika Xiao Qing bergabung dengan orang besar seperti mereka. Dan lanjut diperlihatkan Xiao Qing yang berkata, Master, besok manusia akan mulai menyerang gunung ini. Apa kita akan bisa menang? Mendengarkan hal itu, Xiu pun berkata, selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, semuanya pasti ingin terus hidup. Tapi kita tidak bisa terus hidup hanya dengan mengandalkan sebuah harapan. Jika aku boleh memilih, aku lebih memilih untuk tetap diam dan netral untuk sekarang. Tapi sepertinya itu adalah sesuatu yang mustahil untuk saat ini. Semuanya dengarkan aku baik-baik, kita akan menghadapi pertempuran brutal. Tidak, ini adalah sebuah perang. Jika kita kalah dalam perang ini, semuanya akan mati. Bahkan jika kita berhasil memenangkan perang ini, kita tetap akan kehilangan beberapa rekan kita. Tapi sebagai gantinya, mereka yang berhasil selamat tidak akan diganggu lagi oleh manusia. Jadi semuanya harus bersiap untuk mati dan bertarung dengan semua kekuatan yang kalian punya untuk melawan manusia. Besok adalah hari penentuan yang akan menentukan masa depan kita. Mendengarkan pidato itu, diperlihatkanlah para bawahan dari Xiu menjadi bersemangat dan mulai meraung.
Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Leng Feng. Dia nampaknya sedang bergumam sembari berkata dalam hatinya, pemerintah akhirnya menemukan tempat ini. Aku harus menggunakan keuntungan dari kekacauan yang terjadi dan pergi dari sini bersama dengan harta karun kecilku. Dan lalu kini Shin pun menjelaskan pasukan dari Gunung Berkabut, yaitu yang pertama White Tiger level 9, Emperor Crocodile tier pertama, dan Flash level 8, Golden Monkey level 7, White Crane level 5, dan beberapa lagi monster berlevel 7 dan berlevel 8 yang dipimpin oleh 3 pasukan darat. Di pasukan udara dipimpin oleh Peregrine Falcon yang berlevel 9 1 ekor dan berlevel 8 8 ekor. Dan nampaknya Peregrine Falcon ini membawahi para Wine Wolf dan juga Gorilla. Dan di sisi petarung manusia diperlihatkan ada sejumlah fighter jet sebanyak 75 unit, main battle tank 100 unit, anti-craft artillery 50 unit, anti-craft missile vessel 50 unit, Transcendental Force 1000 orang, pasukan yang telah dimodifikasi genetiknya berjumlah 2000 orang, Special Operation Force 5000 orang, Infanteri 40.000 orang, Artileri 600, Armored Corps 400, Air Defense 150, Scout 100, dan Communication Corps sejumlah 98, Komandan Officer sebanyak 7 orang. Pasukan manusia berjumlah 49.355 orang melawan pasukan Siu yang berjumlah 285 bis. Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan pasukan manusia yang sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Xiao King yang sedang bergumam, ada lebih banyak pasukan dari yang aku kira. Namun tiba-tiba saja seorang pria yang penuh luka di wajahnya menghampirinya dan berkata, tim tempur dibagi menjadi 3 grup dan 2 tim lainnya memiliki jumlah yang sangat besar. Semua ini demi mencegah mutasi bis menyelinap masuk ke dalam kota. Itulah kenapa kita mengerahkan banyak sekali pasukan untuk mengepung gunung ini. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan seseorang yang mempertanyakan jumlah dari pasukan 50.000 orang. Bukankah ini terlalu berlebihan? Namun di sini si pria yang penuh luka di wajahnya ini menjawab, tidak, ini memang sangat diperlukan. Sebelum aku menjadi Awakeners, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Seekor kijang mutan level 4 meretakan seluruh unit penyelamat yang hampir memiliki 100 anggota. Meskipun ini cuma mutasi bis level 4, tapi ini bisa memberikan kerusakan yang begitu besar. Apalagi mutasi bis yang berada di dalam area gunung itu. Dan di sini level 4 hanyalah sebuah makanan yang lezat. Kita harus mengalahkan bis itu dengan jumlah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengurangi korban. Mendengarkan semua hal itu membuat Xiao King pun bergumam, dengan jumlah sebanyak ini di 3 titik yang berbeda, apakah Master akan bisa menang? Dan beralih ke sisi Direktur Chen yang nampak sedang menjelaskan rencananya. Operasi ini terbagi dalam 3 arah. Pasukan tengah adalah penyerang utama dan sayap kiri dan sayap kanan akan membuat posisi melingkar. Kita akan membuka jalan menggunakan bom ZTZ 999. Kemudian pasukan ekstraordinari akan bertindak sebagai penyerang utama untuk melakukan pengepungan. Semua prajurit tempur harus dipersenjatai dengan alat perlindungan kekuatan spiritual. Ini dapat menutupi bau tubuh dan kekuatan spiritual supaya kita tidak mudah dideteksi oleh bis. Semuanya akan berlangsung selama 24 jam. Ini adalah sebuah perburuan yang segera dimulai. Dan kini diperlihatkan tank-tank yang ada di sana kini sudah menembakkan pelurunya tepat menuju ke arah hutan berkabut. Dan lalu pasukan di sayap kiri diperlihatkan melepaskan rentetan serangan yang sama dan beralih ke pasukan sayap kanan. Nampaknya helikopter yang dibawa oleh pasukan ini membumi hanguskan semua dataran yang ada di sana. Dan lalu beralih ke sisi salah seorang tentara berkata, bukankah pengeboman ini akan menyebabkan kebakaran hutan? Namun salah seorang tentara yang berada tepat di sampingnya berkata, banyak pemadam kebakaran yang sudah disiapkan di sekitar gunung. Dan pengeboman ini bukan hanya untuk membuka jalan, tapi juga untuk menggiring semua bis ke dalam satu titik. Dan lanjut diperlihatkanlah Jenderal Lee yang muncul di hadapan mereka semua dan berkata, jangan memikirkan hal yang tidak penting, fokus saja dengan misi utama kita.
Melihat kehadiran dari Jenderal Lee, diperlihatkanlah si tentara nampak sangat gugup sembari berkata, "Oh, baik, 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 Pak." Dan lanjut setelah kepergian Jenderal Lee, salah seorang tentara di sana berkata, Jenderal Lee juga di sini. Auranya sungguh luar biasa. Salah satu jenderal terbaik di dalam federasi. Seseorang yang memiliki kekuatan setara dengan seluruh pasukan. Seorang awakened terkuat." Dan lalu tidak lama kini diperlihatkanlah bombardir yang sebelumnya dilancarkan oleh tentara kini sudah mulai membuka jalan, yang membuat beberapa bukit di sana kini sudah mulai rata, dan tanpa ragu-ragu para tentara di sana pun mulai bergerak maju. Tetapi sesaat mereka melangkahkan kaki ke dalam wilayah Siu, tiba-tiba saja akar pohon mulai menghancurkan formasi mereka semua. Dan tidak hanya sampai di situ, diperlihatkan akar pohon dari Siu hadir bersama dengan pasukan kabut. Melihat hal itu, di sini para tentara menjadi sangat terkejut sembari berkata, "Sebuah pohon dan bis kabut." Dan nampaknya berita itu sudah sampai ke telinga dari Direktur Chen yang nampak sangat terkejut sembari berkata, "Apa?" Dan lalu di sayap kiri nampaknya terjadi keadaan yang sama. Mereka sedang menghadapi akar-akar pohon dari Siu, dan tidak terkecuali di sayap kanan terjadi hal yang sama. Mereka dihadang oleh akar pohon dari Siu bersama dengan pasukan kabut yang ia ciptakan. Dan dari atas perbukitan diperlihatkanlah Direktur Chen yang mencoba memandangi situasi menggunakan sebuah teropong. Tapi sembari itu diperlihatkan wajahnya yang begitu pucat dan berkata, "Bagaimana mungkin?" Dan lalu beralih ke sisi Siu yang berkata, "Ingin masuk ke wilayahku? Tidak semudah itu, Ferguson." Dan lanjut diperlihatkan Direktur Chen yang memerintahkan kepada bawahannya, "Kirimkan aku jumlah total kabut bis dan juga pohon yang muncul, dan perintahkan pasukan udara untuk mendukung sayap kiri dan juga kanan." Dan kini diperlihatkan senjata anti mutasi bis telah ditembakkan serta bom pembakar. Dan nampaknya semua serangan itu ditujukan tepat menuju ke arah akar pohon dari Siu. Tapi sepertinya serangan itu tidak berdampak apa-apa kepada Siu yang diketahui dia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Dan tiba-tiba saja dari balik kepulan debu banyak monster gorila yang muncul di sana dan mencoba menyerang ke arah para tentara. Dan nampaknya reaksi para tentara di sini sangatlah lambat karena dia tidak menduga kemunculan dari para monster itu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkan King Kong yang langsung melemparkan batu yang sangat besar yang tepat menghancurkan tank yang ada di hadapannya. Dan lanjut diperlihatkan para gorila itu kini mulai mengamuk dan beralih ke sisi Siu yang berkata, "Hahaha, beginilah cara menghentikan seluruh pasukan tutor kadek." Namun tiba-tiba saja dia mendapatkan telepati dari aligator yang berkata, "Gatri, ada seekor tikus yang masuk." Namun nampaknya di sini Siu tidak mempermasalahkan hal itu karena diketahui akan ada seseorang yang sudah dipersiapkan untuk mengurus mereka. Dan ternyata yang dipersiapkan untuk menyerang penyusup itu adalah pasukan Musang dan kawan-kawan. Dan lalu kini Shin pun beralih di dalam sebuah ruangan rapat. Diperlihatkan Direktur Chen yang berkata, "Total ada 50.000 pasukan, 100 tank dan 75 helikopter, juga 1.000 pasukan ekstraordinari dan 2.000 pasukan modifikasi genetik. Sebagai tambahan ada juga prajurit paling kuat di Cina, yaitu Jenderal Lee. Misi utama kita bukan mencari Emperor Crocodile. Alasan kenapa kita mengerahkan banyak sekali pasukan dalam misi kali ini adalah untuk menemukan organisasi yang mengatur semuanya dari balik layar. Untuk menghindar serangan langsung dari kabut bis, kita menempatkan pasukan jauh dari area berkabut. Tapi sekarang kabut bis itu malah bertarung di garis depan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi satu hal yang pasti, bos mereka sangatlah kuat. Dan dia setidaknya memiliki kekuatan ekstraordinari First Order atau di atasnya. Ada 23 jam dan 41 menit lagi yang tersisa. Sampai saat terakhir kita harus mengungkap semua misteri tentang gunung itu." Dan lalu kini Shin pun menjelaskan sketsa formasi perang dari Yusiu. Sepertinya di sini Yusiu sudah membagi pasukannya untuk menahan semua gempuran yang akan dilancarkan oleh para tentara. Dan kini diperlihatkan di sayap kiri nampaknya tentara sedang bertarung sengit. Sembari itu mereka menembakkan timah panas tanpa henti tepat menuju ke arah Thor. Namun sepertinya di sini Thor tidak segan-segan untuk menghabisi semua prajurit yang ada di hadapannya. Dan nampaknya Thorn di sana tidak sendirian karena dia ditemani oleh White Tiger dan para pasukan dari White Wolf.
Dan di saat Thorn kini sudah mulai bergerak kembali, tiba-tiba saja ada sebuah rudal yang menuju ke arahnya, yang membuat dataran itu menjadi bergemuruh. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah si Leng Ling datang bersama dengan salah satu temannya yang diketahui dia adalah pasukan genetik Lion. Dan sembari itu diperlihatkan Leng Ling yang tertawa, hahaha, aku bisa mengalahkan mereka dengan satu kali pukulan, harimau itu milikku. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan White Tiger yang nampak belum terluka sedikit pun dari serangan rudal yang mereka terima sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan Lion yang tersenyum sembari berkata, peluru yang ditembakkan sebelumnya dibuat spesial untuk melawan bis mutan. Aku tidak menyangka kau masih bisa selamat setelah menerima serangan peluru itu secara langsung. Sungguh seekor raja binatang. Dan kini diperlihatkan Leng Ling yang berkata, jika kita berhasil menangkap wanita itu, kita akan bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkan Lion yang berubah wujud ke wujud singa sepenuhnya. Dan sembari itu berkata, aku yang akan mengurus si harimau, kau yang mengurus wanita itu. Ini adalah pertarungan antara sang raja. Dan lalu beralih ke sisi Golden Monkey, diperlihatkan dia menghantam kejantanan dari salah seorang prajurit yang membuat prajurit itu merasa sangat kesakitan. Dan beralih ke sisi Musang, dia nampaknya menghajar beberapa tentara dalam sekali gerakan. Dan dengan gerakan yang sangat cepat diperlihatkanlah si Musang yang mendekat dengan menggunakan aura petirnya dan mulai menghajar satu persatu tentara yang ada di hadapannya. Dan kini diperlihatkan sudah banyak sekali tentara yang sudah mereka tumbangkan. Namun dari balik itu diperlihatkanlah si Golden Monkey menyadari bahwa ada seseorang yang mengendap-endap di dalam sebuah rerumputan. Dan dia pun mencoba melayangkan serangan. Tapi nampaknya musuh yang dihadapi kali ini bukanlah kaleng-kaleng, karena itu adalah pasukan yang berhasil merubah genetiknya. Dan tiba-tiba saja sebuah serangan menghantam tubuh dari Golden Monkey yang membuatnya terhempas jauh ke belakang. Dan kini diperlihatkan ada sebuah luka sayatan tepat di perut dari Golden Monkey. Melihat hal itu, si pria genetik ini pun tertawa sembari berkata, hahaha, itu adalah racun paling mematikan di antara semua kalajengking. Dalam waktu kurang dari 1 menit kau pasti akan mati. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, di sini si Musang menyerang menuju ke arah si pria kalajengking ini. Tapi tiba-tiba saja sebelum sempat mendaratkan serangannya, seseorang dengan kecepatan yang sangat tinggi muncul tepat di sampingnya dan melayangkan serangan yang kuat, tepat menghajar si Musang yang membuatnya kini sudah terkapar di bawah tanah. Dan lanjut diperlihatkan di sisi dari Golden Monkey ada seorang kesatria wanita yang menggunakan palu gada besar. Dan dia mencoba menghantamkan palu gada besar itu tepat menuju ke arah Golden Monkey. Tapi untungnya si monster babi hutan menahan serangan itu. Tapi nampaknya serangan itu berhasil melukai kepala dari si babi hutan ini. Dan diketahui ketiga orang penyerang itu adalah pasukan extraordinary Guntur level 8 dan mbak-mbak palu level 7 serta manusia kalajengking level 6 melawan armored boar level 7, musang madu level 8, Golden Monkey level 7. Dan nampaknya pertarungan kali ini akan segera dilanjutkan. Diperlihatkan musang yang terbang dengan aura petirnya. Melihat hal itu si pria Guntur nampak tertawa sembari berkata, haha, si kecil ini berani sekali menyerang duluan. Namun sesuatu yang mereka tidak duga-duga, diperlihatkan kali ini si musang tidak melancarkan serangan langsung, tetapi dia menggunakan serangan Thunderbolt. Dan serangan itu tidak sempat direspon oleh pasukan genetika yang membuat mereka kini semua berteriak kesakitan. Dan nampaknya kesempatan itu diambil alih oleh babi hutan dan juga Little Monkey untuk mendaratkan serangan telak kepada 2 orang yang ada di hadapannya. Dan untuk pasukan yang terakhir yaitu mbak-mbak palu, diperlihatkan si musang yang menyeruduk kepalanya dengan sangat kuat. Dan lalu kini Shin pun membawa kita ke sebuah penjelasan. Belalang adalah serangga dengan warna tubuh kuning kehijauan. Dan ada lebih dari 10.000 jenis belalang di dunia ini. Belalang tidak berbahaya untuk manusia. Mereka bisa dengan mudah dibunuh. Tapi itu hanya berlaku jika jumlah mereka sedikit. Ketika umat manusia menghadapi wabah ribuan belalang, tidak peduli seberapa kuatnya manusia, di bawah serbuan banyaknya gerombolan serangga kecil itu, mereka pasti tetap akan merasakan rasa yang tidak berdaya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan ketiga pasukan genetik itu sudah tumbang semuanya. Dan lanjut kembali Shin menjelaskan
Penyerapan ekstrim adalah kemampuan bawaan unik dari Golden Monkey yang dapat menyerap zat bermanfaat dari makhluk lain. Namun setelah racun menginvasi tubuhnya, penyerapan ekstrim akan dengan kuat menolak zat racun ini karena tidak ada cara untuk memurnikan racunnya. Ini jelas akan membuatnya menjadi sangat menyakitkan. Namun belum sempat beristirahat, diperlihatkanlah pasukan penyerang kembali datang menuju ke arah 3 sekawan itu, dan tanpa ragu-ragu tentara di sini melayangkan timah panas tepat menuju ke arah mereka. Melihat hal itu sontak membuat Musang menjadi mengamuk dan sangat jengkel, dan dia langsung menghantamkan serangan petirnya kepada pasukan yang datang menyerang. Dan seakan tidak mau kalah, diperlihatkanlah si babi hutan yang menyeruduk beberapa tentara dalam sekali gerakan. Namun tiba-tiba dari belakang Golden Monkey diperlihatkan si Guntur nampak masih selamat, dan dia mencoba melayangkan serangan yang kuat tepat menuju ke arah si Golden Monkey. Namun serangan itu masih sempat ditahan oleh si babi hutan. Namun nampaknya serangan itu menembus tubuh dari si babi hutan, dan diperlihatkan si Guntur mampu menggapai jantung dari si babi hutan ini, dan tanpa ragu-ragu dia meremukkannya sehingga membuat babi hutan ini berteriak sangat kesakitan. Darah bermunceratan dari dalam mulutnya, dan nampaknya dia kini telah tumbang. Melihat hal itu, Golden Monkey sangat bersedih karena dia tidak menyangka akan semua hal itu. Dan beralih ke sisi Musang, diperlihatkan ada seorang pasukan ekstraordinar yang baru saja datang di sana, yang melayangkan serangan tepat mengenai wajahnya. Semua hal itu tidak disadari oleh si Musang karena dia sempat teralihkan melihat si babi hutan yang telah meninggal. Dan lanjut diperlihatkan ada beberapa orang pasukan ekstraordinari datang ke sana bersama dengan tentara. Melihat kehadiran dari pasukan itu, diperlihatkanlah Golden Monkey yang nampak ingin membabi buta karena dia ingin membalaskan dendam dari temannya yang dibunuh sebelumnya. Tapi sepertinya semua usaha yang akan dilakukannya itu sia-sia karena diperlihatkan banyak sekali peluru yang menuju ke arahnya. Tapi untungnya tiba-tiba saja Musang di sini menyelamatkannya dan membawanya pergi menjauh ke dalam hutan. Dan sepertinya di sini si Musang juga menahan rasa sakit yang ia derita sebelumnya karena diketahui serangan yang dia terima sebelumnya melukai kakinya yang membuatnya kini mulai mengeluarkan keringat dingin. Dan beralih ke sisi Flash, diperlihatkan dia nampaknya sedang berduet dengan partner kecepatannya yaitu Mantis, dan dia menghabisi banyak sekali tentara yang muncul di hadapannya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan White Tiger yang menceratkan cairan merah dari dalam mulutnya, dan nampaknya di sini dia sudah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja bersama dengan Thorn. Dan beralih ke sisi Lengling, dia nampaknya juga sudah mulai kehabisan kekuatan. Dan sembari itu diperlihatkan Lengling yang berbicara, mereka benar-benar gila, mereka sudah membunuh ratusan orang kita. Dan diperlihatkan Lion yang berkata mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan hanya tinggal satu serigala lagi yang tersisa. Si harimau terus melindungi wanita itu ketika bertarung melawan kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan wanita itu sebagai umpan. Dan beralih ke sisi Thorn, diperlihatkan dia yang bergumam, White Tiger tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sudah kehabisan tenaga. Serangan granat sebelumnya sudah menimbulkan luka yang begitu parah padanya. Dan jika dia tidak bertahan sampai sekarang, aku pasti sudah ditangkap sedari tadi. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah ada seorang pasukan ekstraordinar yang hadir di sana, yang wajahnya mirip seperti vampir. Sembari itu dia berkata, sepertinya kau mengalami kesulitan ya Lion. Apa terlalu sulit bagimu mengurus harimau itu? Mendengarkan hal itu, di sini nampak Lion menjadi cukup jengkel sembari berkata, gula, kau akhirnya datang juga. Melihat hal itu, Thorn pun bergumam, bala bantuan dari musuh telah datang. Berapa lama lagi semua ini akan berakhir? Terutama orang itu, dia memiliki sejumlah besar energi spiritual. Hanya Master Guthrie yang bisa melawannya. Dan diketahui Awakened Genetic Gula ini berada di level yang belum diketahui. Dan lanjut diperlihatkan Gula yang menatap tajam sembari berkata, terus menyerang seperti ini mereka akan kalah cepat atau lambat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah pasukan ekstraordinari kembali maju menyerang tepat menuju ke arah harimau putih. Tapi nampaknya di sini White Tiger tidak ingin menyerah begitu saja. Dia langsung menerkam salah seorang prajurit yang menyerang ke arahnya. Dan sepertinya di sini si Bangau dan juga Wine Wolf ikut menyerang menuju ke arah pasukan ekstraordinari.
dan kini diperlihatkan Thorn yang nampak sudah dikepung oleh para pasukan itu. Namun dia mencoba bertahan menggunakan tentakel-tentakel akarnya. Dan kini diperlihatkan Lengling yang nampaknya akan menggunakan sebuah flash bomb yang ia lemparkan tepat di hadapan dari Thorn, yang sontak hal itu pun membuat pandangannya menjadi terhalangi. Dan dengan sangat cepat diperlihatkan Lengling yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan itu sembari berkata, "Modar kau wanita sialan." Dan nampaknya serangan dari Lengling itu berhasil didaratkan tepat di perut dari Thorn. Jadi apakah Thorn akan bisa selamat? Tapi kini Shin pun beralih memperlihatkan helikopter menembakkan rudal-rudal tepat menuju ke arah King Kong. Tapi nampaknya semua serangan itu ditepis oleh akar-akar dari Yusiu. Melihat rudal-rudal yang kini sudah meledak tepat di hadapannya, para tentara di sana bertanya-tanya apakah mereka sudah mati. Tapi setelah kepulan debu itu menghilang, diperlihatkanlah para pasukan gorila itu tidak mengalami luka gores sedikit pun karena dia dilindungi oleh akar-akar pohon dari Siu. Dan lanjut kini diperlihatkan para gorila yang maju menerjang ke arah para tentara. Dan lanjut diperlihatkan para pasukan Falcon yang kini mulai menghancurkan satu persatu helikopter yang datang di sana. Dan beralih ke sisi Siu, dia pun kini bergumam, bagaimana bisa misil selama ini menembus pertahananku. Namun tiba-tiba saja ada seseorang dengan aura yang sangat kuat muncul tepat di belakang Siu. Siu yang menyadari kehadiran orang itu di sini, dia pun melirik ke arahnya sembari berkata, "Akhirnya seorang manusia." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Thorn yang nampak terhempas dikarenakan serangan yang didaratkan oleh Lengling sebelumnya melukai perutnya. Dan nampaknya di sini Lengling tidak ingin membiarkan Thorn ini beristirahat sejenak. Jadi dia kembali ingin melancarkan sebuah serangan. Tetapi sesuatu yang tidak dia duga-duga, White Tiger muncul tepat di belakangnya dan menghempaskannya menggunakan cakar tajamnya. Yang sontak hal itu pun membuat Lengling kini sudah terkapar di bawah tanah dan mengalami pendarahan yang cukup kuat. Dan lanjut kini diperlihatkan di sisi White Tiger yang menyuruh Thorn untuk segera pergi, untuk segera mencari Master dan memulihkan dirimu. Mendengarkan hal itu sontak membuat Thorn menjadi cukup terkejut sembari berkata, kau bisa bicara?" Dan White Tiger di sini mengatakan, "Masih ada banyak kekuatan spiritual yang kuat di belakang sana, dan jika kau tidak pergi maka semuanya akan mati di sini." Namun sepertinya di sini Thorn tidak ingin meninggalkan White Tiger. Dia pun berkata, namun tiba-tiba saja White Tiger mengaung dengan sangat kencang yang menandakan bahwa ini adalah waktu Thorn untuk pergi. Dan Thorn yang melihat hal itu di sini nampaknya tidak mempunyai pilihan lain, dia hanya bisa mundur saat ini. Tapi sepertinya para pasukan extraordinary itu tidak membiarkan Thorn pergi, jadi mereka mencoba mengejarnya. Tetapi tiba-tiba saja White Wolf langsung menerkam para pasukan pengejar itu. Tetapi nampaknya masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena diperlihatkan para tentara melayangkan beberapa timah panas tepat menuju ke arah Thorn. Dan nampaknya di sini giliran si Bango yang mengorbankan dirinya untuk menahan rentetan peluru itu agar tidak mengenai Thorn. Dan lalu beralih ke sisi White Wolf, nampaknya dia kini sudah tumbang dihabisi oleh para pasukan extraordinary. Dan lalu kini diperlihatkan Thorn yang terus berlari sembari dia menangis dan meminta maaf kepada White Tiger dan juga semuanya yang telah berkorban untuknya. Dan kini diperlihatkan serangan yang kembali dilayangkan kepada si Bango yang nampaknya itu bisa mengakhiri nyawa dari si Bango ini. Dan pertempuran itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam hati White Crane, dia masih sama sekali tidak memiliki hubungan spesial dengan kedua gadis itu. Ia tidak ingin mati dan ia juga tidak mengerti kenapa makhluk yang sudah mati harus diratapi seperti ini. Baginya berlaku seperti itu sungguh tidak berarti, tapi pada akhirnya dia akan tetap pergi dan dia mengalami kekalahan telak. Bangau adalah seekor burung darat besar. Mereka biasanya hidup berkelompok yang terdiri dari beberapa keluarga dan membentuk kawanan besar. Mereka termasuk dalam spesies yang terancam punah, tapi dengan datangnya energi spiritual mereka mulai berhasil selamat dari kepunahan. Setelah mengalami insiden War Axe Snake, dia segera mencari perlindungan di bawah kelompok Guthrie. Meskipun dia menjadi karakter yang tidak terlalu bernilai dan jarang mendapatkan sorotan, dia masih tetap bahagia karena ini adalah rumahnya. Saat bergaul dengan makhluk lain, lambat laun ia mulai mengerti arti balas dendam yang dilakukan mereka pada hari itu. Semakin ia mengerti, semakin sakit juga rasanya.
ia merasa malu dengan ketidakberdayaannya yang dialami pada hari itu. Oleh karena itu, dia sudah bertekad ketika krisis yang sama terjadi lagi, dia tidak akan pernah membiarkan temannya mati. Dan lalu kini diperlihatkan si White Tiger yang meremukkan tubuh dari bocil-bocil yang menyerang ke arah bangau sebelumnya. Tapi nampaknya di hadapan mereka banyak sekali pasukan ekstraordinari yang masih segar bugar yang datang menyerang ke arahnya. Dan lanjut kini diperlihatkan si pria vampir memerintahkan pasukannya untuk menyerang ke arah White Tiger. Shiyue yang menyadari semua hal itu, di sini dia pun mengirimkan telepati kepada White Tiger dan berkata, "Baik, memang semua hal baik bahwa kau telah mengejar kekuatan terhebat dan dalam hal skill bertarung kau tidak akan pernah kalah. Tapi kau juga harus mengerti bahwa kekuatan daging tidak akan bertahan selamanya. Kekuatan tubuh akan menghilang seiring berjalannya waktu. Saat itu terjadi, kau akan merasa takut karena kurangnya kekuatanmu. Jadi kau harus terus-menerus mempertajam pikiranmu. Sebuah keberanian yang tidak akan pernah gentar di hadapan musuh yang kuat, dan sebuah tekad untuk memikul semua tanggung jawab. Itu adalah sesuatu yang harus kau pelajari karena kau adalah King of the Beast." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Flash yang sudah sampai di tempat dari White Tiger bertarung. Dan nampaknya banyak sekali tumpukan mayat dari pasukan ekstraordinari yang telah dikalahkan oleh White Tiger. Dan lalu kini Shin pun membawa kita ke sebuah penjelasan sebenarnya kapan sikap sang raja mulai muncul di dalam diri mereka. Apa itu dimulai ketika mereka meninggalkan ibu mereka, atau ketika mereka pertama kali berhasil dalam perburuan solo mereka, atau ketika mereka pertama kali menghadapi situasi hidup dan mati, kemudian menunjukkan keberanian yang tidak pernah gentar. Tidak, bukan itu juga, tapi sifat raja yang sesungguhnya. Bahkan di hadapan kematian, dia masih mempertahankan sikap sang raja itu. Dan lalu kini diperlihatkan kondisi dari White Tiger yang nampak mengalami banyak luka yang cukup parah. Dan diperlihatkan Flash yang nampak meneteskan air mata melihat kondisi dari temannya itu. Dan sembari itu diperlihatkan Flash yang nampak tidak bisa membendung emosinya lagi. Sembari itu dia berteriak, "Manusia, berapa banyak lagi hal berharga yang ingin kalian ambil dariku? Apa kalian masih belum puas dengan semua itu? Manusia sialan!" Dan nampaknya kejadian ini merenggut nyawa dari White Tiger. Tapi dia meninggal dengan sosok yang keren karena dia mampu menghabisi semua pasukan musuh yang datang menuju ke arahnya. Dan tidak lama setelahnya, Shin pun beralih memperlihatkan Musang yang sedang merawat Little Monkey. Namun tiba-tiba saja di sini Musang menyadari akan datangnya sebuah bahaya. Jadi dia meninggalkan Little Monkey di dalam sebuah batang kayu dan berlari untuk memancing para pasukan pengejar itu berlari menuju ke arahnya. Para pasukan ekstraordinari yang melihat hal itu, di sini nampaknya mereka terpancing dengan pancingan yang dibuat oleh si Musang sebelumnya. Namun dengan gerakan yang sangat cepat diperlihatkanlah si Musang yang menyambar tubuh bagian belakang dari pasukan ekstraordinari. Tapi di saat si Musang sedang berada di atas udara, tiba-tiba dua orang pasukan menghantamkan serangan yang sangat kuat tepat menuju ke arahnya. Dan serangan itu sampai-sampai tidak memberikan ampun kepada si Musang yang kini sudah memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tapi sepertinya di saat kepulan debu kini telah menghilang, diperlihatkanlah si Musang yang tidak berada lagi di tempat karena dia sepertinya menggali lubang untuk melarikan diri. Dan di saat para pasukan itu sedang teralihkan yang ingin mencarinya, tiba-tiba saja si Musang muncul dari bawah tanah dan menghantam kepala salah satu pasukan ekstraordinari. Namun karena terlalu banyak musuh, diperlihatkan salah seorang datang tepat di hadapan dari Musang dan menghantamnya dengan sangat kuat. Dan lagi-lagi serangan itu adalah serangan yang tidak memberikan ampun karena diperlihatkan dataran di sana kini mulai hancur. Namun nampaknya di sini si Musang mencoba menguatkan tekadnya dan berusaha melawan balik. Tetapi di sini si Guntur tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia terus membombardir pukulan yang sangat kuat tepat menuju ke arah si Musang. Dan sampai-sampai kini diperlihatkanlah tubuh dari si Musang ini bergetar seluruhnya. Nampaknya dia tidak mampu berdiri lagi dan beralih ke sisi pasukan ekstraordinari. Dia berkata, "Jangan buang-buang waktu dan cepat bunuh dia. Masih ada banyak bis lain yang harus kita bersihkan."
Namun di saat-saat terakhirnya di sini Musang mengingat wajah dari Xiaoling yang saat itu dia memberikannya makanan, dan itu adalah kali pertamanya dia merasakan sebuah kasih sayang. Dan lanjut kini diperlihatkan si Musang yang telah dibuli oleh pasukan ekstraordinari. Namun di saat-saat terakhir di sini Musang tidak ingin menyerah begitu saja. Dia langsung mengeluarkan granat dari dalam mulutnya yang telah diaktifkan. Dan boom, ledakan itu menghanguskan mereka semua yang berada di sana. Dan nampaknya sebelum kematiannya di sini Musang masih membawa beberapa pasukan ekstraordinari itu untuk mati bersamanya. Dan di saat keadaan kini sudah mulai tenang, diperlihatkanlah Little Monkey yang mendekat ke arah si Musang. Dan nampaknya dia sangat merasa sedih melihat si Musang itu kini sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah si Guntur nampaknya masih selamat dari ledakan itu, tetapi dia mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu di sini Little Monkey tidak ingin menyanyiakan kesempatan untuk membalaskan dendam, dan tanpa segan-segan dia menghajar wajah dari si Guntur yang ada di hadapannya. Si Guntur yang menerima semua serangan itu di sini dia memohon-mohon kepada si Little Monkey dan berkata, "Kumohon jangan bunuh aku salah, aku akan segera meninggalkan hutan ini, kumohon ampuni aku." Namun sepertinya di sini si Little Monkey tidak menghiraukan semua hal itu, dan lanjut dia sepertinya menghabisi si Guntur yang kini sudah menjadi seonggok mayat. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Thorn yang masih nampak selamat dari pengejaran sebelumnya. Dan sembari memegangi lukanya dia pun berkata, "Aku harus segera bertemu dengan Master God of Tree." Namun tiba-tiba saja dari belakangnya dia menyadari ada sesuatu yang mendekat, dan dia mengira yang datang kepadanya itu adalah White Tiger. Tapi ternyata yang datang itu adalah pasukan mutasi, yang salah satunya adalah si Lengling yang tidak mati-mati terus, yang membuat Mimin menjadi jengkel melihatnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah si Lengling yang berkata, "Apakah bayi yang kau maksud itu adalah White Tiger? Harus kuakui, bulunya memang sangat lembut dan hangat." Melihat hal itu sontak membuat Thorn menjadi tidak bisa mengontrol emosinya dan langsung melayangkan serangan tepat menuju ke arah si Lengling. Tapi nampaknya di sini Lengling masih mampu menghindari semua serangan itu dan berhasil menggapai tubuh dari si Thorn. Namun tiba-tiba saja tubuh dari si Lengling ini langsung dihempaskan oleh sebuah serangan, dan nampaknya yang datang ke sana adalah Leng Feng dan juga Qian Shao yang kini sudah berlevel up ke level 7 dan 8. Melihat hal itu sontak membuat Lengling menjadi cukup terkejut sembari berkata, "Manusia, apa kalian anggota dari organisasi yang ada di sini?" Dan lanjut diperlihatkan si vampir yang berkata, "Selama kita bisa menangkap mereka hidup-hidup, kita bisa menginterogasi mereka tentang organisasi apa yang ada di sini. Mundurlah, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan kondisimu saat ini. Biar aku yang mengurus mereka." Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi Xiu. Diperlihatkan dia yang saling menatap dengan Jenderal Li, dan sembari itu Jenderal Li berkata, "Sepertinya kau adalah bos di sini." Dan di sini Xiu pun membenarkan perkataannya. Dan sontak hal itu pun membuat Jenderal Li nampak cukup terkejut melihat pohon yang ada di hadapannya bisa berbicara, dan lanjut dia bergumam, "Kami dari awal sudah curiga bahwa ada beast yang memiliki kecerdasan di dunia ini, tapi bahkan setelah melihatnya secara langsung ini tetap sangat menakjubkan." Dan sembari menarik pedangnya diperlihatkan Jenderal Li yang berkata, "Aku tidak menyangka kau akan langsung mengakuinya. Kau juga yang membuat beast kabut itu kan?" Dan sembari itu diperlihatkan Xiu yang membuka jendela status dari si Jenderal Li ini. Dan diketahui Jenderal Li ini adalah Extraordinary Second Order. Masa hidupnya 27 tahun per 105 tahun. Talenta, kebijaksanaan bawaan, ability Sword Key Alchemy, meningkatkan kekuatan spiritual dan membunuh musuh di level yang lebih tinggi dari user, tapi akan mengkonsumsi 1 masa hidup. Dan setelah membaca semua informasi itu diperlihatkan Xiu yang berkata, "Itu benar, akulah yang telah membuat semua ini, dan kalian manusia seharusnya tidak mengusik wilayahku." Dan beralih ke sisi Jenderal Li yang kembali berkata, "Kalian beast liar seharusnya tidak mengambil alih tempat tinggal milik manusia, dan jika kami tidak segera menyingkirkanmu maka kami tidak akan bisa hidup dengan damai." Mendengarkan semua hal itu di sini Xiu pun menatap tajam sembari berkata, "Tempat milik manusia, sungguh arogan. Sepertinya masalah hari ini tidak akan selesai hanya dengan kata-kata saja. Baiklah, ayo kita mulai." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Jenderal Li yang menebaskan pedangnya.
dan seakan tidak mau kalah diperlihatkan Siu yang mengibaskan salah satu akarnya, dan sontak hal itu pun membuat Jenderal Lee menjadi sangat terkejut karena diperlihatkan pedangnya sudah hancur berkeping-keping, dan dengan sangat cepat Siu langsung membungkus tubuh dari Jenderal Lee ini. Dan kini scene pun beralih ke beberapa hari sebelumnya. Diperlihatkan di dalam ruangan rapat, diperlihatkanlah di sebuah layar besar terdapat titik merah di antara kabut, dan lanjut salah seorang di sana menjelaskan ini adalah titik di mana alat pengintai yang terpasang pada buaya raksasa itu terlacak terakhir kali. Ini adalah gambar yang diambil dari satelit. Tempat itu dikelilingi oleh kabut yang tebal, dan ini adalah penampilan asli dari Misty Mountain sebelum munculnya energi spiritual. Dan nampaknya ini adalah tempat mereka bersembunyi. Dan lalu beralih ke sisi Direktur Chen yang berkata, sebelumnya kami berpendapat organisasi yang mengendalikan seluruh gunung ini mungkin seorang manusia, tapi organisasi ini mungkin bukanlah manusia. Sontak mendengarkan hal itu membuat Ketua Federasi bersama Jenderal Lee menjadi sangat terkejut, dan lanjut Direktur mengatakan ini adalah momen ketika alat pengintai dihancurkan oleh kabut bis. Dan tepat di bagian bawah pojok kanan layar ada penampilan seekor bis yang masih belum teridentifikasi. Setelah melakukan restorasi gambar tingkat tinggi, hasil akhirnya adalah muncullah seekor mutan bis yang berbentuk seperti pohon. Melihat hal itu, Jenderal Shao pun nampak sangat terkejut sembari berkata, mungkinkah pohon itu telah berevolusi menjadi bis? Dan kembali diperlihatkan Direktur Chen yang berkata, ini baru setengah tahun sejak munculnya energi spiritual, dapat mengendalikan 8 Peregrine Falcon dalam waktu yang begitu singkat, dan bahkan membuat buaya raksasa di level Extraordinary First Order menuruti perintahnya. Kekuatannya jelas tidak mungkin lebih rendah dari Extraordinary First Order, dapat mengendalikan semua bis evolusi manusia dan juga mengetahui bahasa manusia. Jawaban dari semua itu adalah semuanya akan terungkap ketika Jenderal Lee tiba di lokasi musuh. Apa yang kita hadapi kali ini bukanlah manusia. Ini adalah konfrontasi pertama dengan evolusi bis yang memiliki kecerdasan. Dan lalu kini scene pun beralih ke masa kini. Diperlihatkan Jenderal Lee yang nampak sudah bertekuk lutut menerima serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Siu. Dan tiba-tiba saja akar pohon dari Siu berhenti tepat di depan tenggorokan dari Jenderal Lee. Dan lanjut diperlihatkan Siu yang berkata, kau membuat pernyataan sombong bahwa kau pasti akan memenangkan pertempuran ini, tapi sekarang kau malah bertekuk lutut di hadapanku. Aku tidak berniat memulai perang dengan kalian para manusia. Kenapa kalian harus menyerang tempat ini? Jika kalian mundur, kami berjanji tidak akan menginvasi wilayah kalian. Mendengarkan hal itu, Jenderal Lee pun menatap tajam sembari berkata, apa kau pikir aku akan percaya kepadamu? Kau mungkin belum menyadarinya. Semua prajurit yang datang di medan perang ini dilengkapi dengan alat isolasi kekuatan spiritual yang dapat mengisolasi kekuatan spiritual dalam radius 5 meter di sekitar mereka. Kekuatan spiritual dari prajuritmu telah terpotong. Mereka bahkan tidak bisa melihat kabut yang keluar darimu. Aku baru saja mendapatkan pesan bahwa semua bis yang menargetkan para prajurit telah tereliminasi. Baik itu musang madu yang melukai Yan Gao atau harimau putih yang bertarung melawan ratusan orang untuk melindungi seorang gadis mutan. Mereka semua sudah mati di gunung ini. Sekarang kau adalah seekor gajah dan kami hanyalah sekawanan semut kecil. Hanya dengan menggigitmu sampai mati, kami akan bisa bertahan hidup dengan tenang di tanah ini. Mendengarkan hal itu, Siu pun kembali berkata, aku tahu perang ini tidak mungkin bisa dimenangkan tanpa adanya pengorbanan, tapi itu bukan berarti kami takut mati. Dunia ini milik semua makhluk hidup. Kami tidak akan pernah menyerah. Bertarung dan bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang bisa kami lakukan. Bahkan jika kami menerima kebencian dunia ini, manusia, katakan padaku, sejak kapan dunia ini menjadi milikmu? Lucu sekali kalian yang memulai perang ini, tapi jika kalian tidak bisa membunuhku, aku pasti akan membalaskan dendam ini di masa depan. Dimanapun kami tinggal, kami tidak membutuhkan izin dari siapapun. Dunia ini adalah tempat untuk semua makhluk hidup, dan kalian manusia adalah aib dunia ini. Dan lalu kini scene pun beralih
ke sisi monster vampir sebelumnya diperlihatkan dia sudah mampu mengalahkan Qian Shao dan juga Leng Feng. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Flash yang datang membantu mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi sepertinya si vampir ini mampu menyadari datangnya serangan itu. Dan lanjut diperlihatkan Flash yang berkata, "Aku akhirnya menemukan kalian, orang yang telah membunuh White Tiger." Melihat kehadiran Flash di sana, para tentara di sini nampak sangat terkejut sembari berkata, "Serang semut itu, gunakan peluru." Namun belum sempat melakukan apa-apa, diperlihatkan kepala mereka semua telah ditebas oleh Mantis yang datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat hal itu membuat si vampir pun melangkah mundur. Dan lanjut dia bergumam, "Aku tidak menyangka akan ada bis dengan pergerakan secepat itu. Bis ini bahkan memiliki kecerdasan." Dan beralih ke sisi Leng Feng diperlihatkan dia ingin mencoba mundur dan mencoba kabur dari tempat itu. Tapi sepertinya Flash tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Dan dia pun berkata, "Kalian harus mati semuanya di sini." Namun tiba-tiba sebuah serangan datang menghajar tubuh dari Flash dan diketahui serangan itu dilepaskan oleh si vampir sebelumnya. Dan sembari itu dia berkata, "Bukan hanya kau saja yang bisa bergerak dengan sangat cepat." Melihat Flash yang kini telah dihempaskan, tiba-tiba Mantis bergerak dengan kecepatan penuh dan melayangkan serangan ke arah si vampir. Tapi nampaknya si vampir ini mampu menahan serangan itu. Dan bukan hanya sampai di situ saja, sepertinya si vampir mempunyai banyak trik yang tersembunyi di lengan bajunya. Karena kini diperlihatkan banyak kelelawar yang mengepung tubuh dari Mantis dan mulai melukainya sedikit demi sedikit. Mantis yang menyadari perbedaan kekuatan itu, di sini dia nampak berpikir keras dan sembari itu dia melirik ke arah Flash. Dan nampaknya mereka akan menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan si vampir yang ada di hadapannya. Dan dari sini diketahui vampir ini adalah pasukan ekstraordinari divisi modifikasi genetik bernama Gula, dan dia berada di level Extraordinary First Order. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Flash yang mencoba menyerang kembali ke arah Gula. Namun nampaknya lagi-lagi serangan itu ditahan dengan sangat mudah. Tapi di sini Flash tidak ingin menyerah begitu saja, dia melancarkan rentetan serangan ke arah si manusia vampir. Tapi nampaknya semua serangan itu mampu dihindari dengan baik oleh Gula. Namun nampaknya tekad dari Flash di sini tidak ingin kalah. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bahkan si Mantis yang melihat hal itu, dia nampaknya sangat terkejut karena dia tidak mampu mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh Flash. Dan di ujung pergerakan dari Flash itu diperlihatkan dia nampaknya melancarkan sebuah serangan yang kuat tepat menuju ke arah Gula. Tapi sepertinya semua serangan itu menjadi sia-sia karena diperlihatkan tangan dari Flash kini sudah mulai hancur. Dan hal itu tidak disia-siakan oleh si vampir karena dia langsung melepaskan serangan yang cukup telak ke arah Flash. Mantis yang melihat hal itu di sini mencoba menyelamatkan Flash, tapi nampaknya si Gula tidak ingin membiarkan hal itu terjadi dan kembali si Gula ini akan melancarkan sebuah serangan. Namun tiba-tiba saja Qian Shao muncul tepat di belakangnya dan mengekang pergerakan dari si manusia vampir ini. Dan sembari itu diperlihatkan Qian Shao yang berteriak, "Leng Feng!" Dan dari atas udara diperlihatkanlah Leng Feng yang bersiap melancarkan sebuah serangan, yang dimana kini diperlihatkan pedangnya itu diselimuti oleh energi hitam. Dan swish, nampaknya serangan dari Leng Feng itu belum mampu mengenai tubuh dari si manusia vampir karena kini dia berubah menjadi kelelawar yang sangat banyak. Melihat hal itu, di sini Thorn pun langsung memberikan isyarat kepada temannya bahwa serang kelelawar yang memiliki mata yang merah, dan itu adalah tubuh aslinya. Dan tanpa ragu-ragu dengan sangat cepat di sini Mantis langsung menyerang kelelawar yang bermata merah. Dan kini diperlihatkan si pria vampir itu kini sudah mulai memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Namun belum sempat mendarat di atas tanah diperlihatkanlah Flash yang kini memberikan serangan susulan terhadap monster kelelawar itu. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Mantis menghantamkan tubuhnya dengan sangat kuat yang membuat puing-puing di sana kini mulai berterbangan. Melihat hal itu di sini Qian Shao pun bertanya-tanya apakah kita sudah menang. Namun sepertinya di sini Flash mengisyaratkan semuanya untuk segera lari karena diperlihatkan kini buah bayangan tepat menuju ke arah mereka semua dan tidak terkecuali Qian Shao terkena telak serangan itu. Tapi untungnya dia masih sempat mendorong tubuh Leng Feng jadi tidak terkena serangan sebelumnya. Dan dari balik kabut asap diperlihatkanlah si pria vampir yang nampak mengalami luka yang cukup berat sembari berkata, "Gerakan ini memakan terlalu banyak energi."
Aku lebih baik jangan terlalu meremehkan mereka, tapi mereka ini adalah lawan yang tangguh. Dan kini diperlihatkan Leng Feng yang sedang menangis terseduh-seduh melihat kawannya itu kini sudah terluka parah. Dan beralih ke sisi Mantis, nampaknya separuh dari tubuhnya kini sudah hancur. Melihat hal itu, di sini Flash pun meneteskan air mata sembari berkata, dia mengorbankan sisi kanan tubuhnya hanya untuk melindungiku. Namun belum sempat Flash berkabung, diperlihatkanlah si Gula datang menuju ke arahnya dan sembari menyiapkan sebuah serangan. Tapi nampaknya serangan kali ini ditahan oleh Thorn menggunakan tubuhnya yang kini nampaknya sudah mulai berlubang. Melihat hal itu membuat Flash menjadi sangat terkejut karena dia tidak menduga Thorn akan datang untuk menyelamatkannya. Dan lanjut diperlihatkan Thorn yang berkata, sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Dan sembari menarik kembali serangannya diperlihatkanlah Gula yang berkata, kalau aku melaporkan ini ke kantor militer, mungkin perang seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tapi aku harus merahasiakan ini untuk diriku sendiri, karena itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa menikmati kesenangan dalam membunuh. Jadi kau tidak perlu menangis, tidak masalah siapa yang mati terlebih dahulu, karena aku baru berpikiran aku akan membunuh kalian semua. Gadis mutan dan orang besar itu hanyalah hidangan pembuka. Namun melihat hal itu, di sini Leng Feng nampak tidak bisa menahan emosinya lagi dan langsung melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Gula. Tapi serangan itu mampu ditahan oleh Gula dengan cukup baik. Dan sembari itu diperlihatkan Leng Feng yang berkata kepada Flash, kalau kau tidak mau mati, cepat bawa belalang itu dan pergi dari sini. Namun sepertinya perintah itu bertolak belakang dengan kata hati dari Flash. Namun di sini Mantis mengatakan kepadanya, sudah cukup Flash, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Kita harus segera pergi dari sini dan biarkan manusia saling membunuh satu sama yang lain. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah flashback di mana waktu itu Flash masih menjadi seekor semut. Sembari itu dia berkata, waktu itu aku menerima takdirku sendiri. Rasa sakit ini aku tidak akan tahu kapan semuanya akan berakhir. Hidup seperti seekor semut itu berarti takdirmu akan lebih rendah dari selembar kertas. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku akan tetap bertarung sampai akhir. Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Mantis yang menundukkan badan dari si Flash sembari berkata, harus berapa kali aku mengatakannya, sudah kubilang kita tidak akan pernah bisa menang melawannya. Mendengarkan semua hal itu diperlihatkan Flash yang meneteskan air mata sembari berkata, aku juga tahu, tapi setidaknya kita tidak mati dengan sia-sia. Aku harus melindungi tempat ini dengan nyawaku sendiri. Kalau sekarang aku melarikan diri, terus apa bedanya itu dengan mati? Namun di sini Mantis kembali berkata, Flash, kalau begitu, jika kau ingin menang bahkan meskipun kau harus mengorbankan hidupmu sendiri, maka makanlah aku dan biarkan aku menjadi kekuatanmu. Melihat hal itu, di sini Flash kembali berkata, Mantis, apa yang sedang kau bicarakan? Namun kembali sang Mantis mengatakan, lagian aku juga akan segera mati. Ibuku memakan ayahku dan kemudian dia melahirkan aku. Ayahku menjadi kekuatannya dan hidup di dalam dirinya. Itu sungguh cara yang konyol untuk mati. Aku tidak mau mengalami kematian konyol seperti itu. Jadi aku melarikan diri dari ras itu seumur hidupku. Aku ingin memilih jalan hidupku sendiri. Tapi sekarang membiarkanmu memakanku adalah pilihanku sendiri. Kekuatanku akan menjadi kekuatanmu dan kecepatanku akan menjadi kecepatanmu. Mendengarkan semua hal itu, di sini Flash nampak menangis terseduh-seduh sembari berkata, aku tidak mau, aku tidak bisa melakukannya. Kita sudah kehilangan banyak teman, aku tidak mau kehilanganmu juga. Namun di sini Mantis kembali berkata, jangan bodoh, sekarang cuma bicara saja sudah sangat menyakitkan. Kita sudah sampai sejauh ini, tapi kita masih belum merasakan keberadaan satupun dari rekan kita. Semuanya sudah mati. Daripada mati di tangan manusia, aku lebih baik memberikan kekuatanku kepadamu. Flash, aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Ini adalah takdir yang aku pilih, jadi tolong jangan salahkan dirimu sendiri. Mendengarkan hal itu, di sini Flash hanya dapat berkata, sialan, sialan, sialan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi dari Leng Feng. Nampaknya dia berusaha sekuat tenaga melindungi tikus tanah yang menjadi sahabat karibnya itu. Dan lanjut beralih ke sisi Gula, dia berkata, dasar bodoh, apa gunanya menyelamatkan tikus mutan itu? Pada akhirnya kalian semua akan mati. Namun tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat kuat tepat di hadapan dari si Gula. Dan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Gula sebelumnya ditahan dengan baik oleh Mantis yang kini sudah berevolusi ke wujud barunya.
Dan sepertinya di sini Flash telah memakan mantis untuk menjadi kekuatannya. Melihat hal itu, di sini Gula pun berkata, penampilan semut itu berubah. Bukankah tadi dia sudah sekarat? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak hanya itu, kekuatannya juga menjadi jauh lebih kuat. Meskipun begitu, auranya hanya mencapai level 9 dan aku adalah seorang extraordinary first order. Dia bukanlah musuh yang sepadan untukku. Dan lanjut diperlihatkan si Gula yang berkata, rekanmu mengorbankannya mereka untuk melindungimu, tapi kau bahkan tidak menggunakan pengorbanan mereka dengan benar. Sungguh pilihan yang bodoh. Bahkan jika kau menjadi kuat, kau tetap bukan lawanku. Namun tiba-tiba saja dengan kecepatan yang sangat tinggi diperlihatkan Flash yang sudah berada tepat di belakang dari si vampir. Sontak hal itu pun membuat si vampir ini menjadi cukup terkejut dan tanpa segan-segan dia melancarkan sebuah serangan yang dia namai Cloak Impact. Namun nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Gula ini tidak mampu mengenai tubuh dari si Flash, dan kini diperlihatkan si Flash sudah berada tepat di belakang dari Gula. Dan sembari itu dia membawa banyak sekali tubuh dari tikus tanah yang ia selamatkan. Dan sembari memberikan semua tikus tanah itu kepada Leng Feng, diperlihatkan Flash yang berkata, aku tahu hatimu tidak pernah berada di sisi Master God Tree, tapi kau selalu memperlakukan semut aneh itu seperti keluargamu sendiri. Dan sekarang aku akan mengembalikan mereka kepadamu. Aku akan membalaskan dendam kalian semua. Melihat hal itu, di sini Gula pun bergumam. Dia memindahkan semua mayat itu dalam waktu yang singkat. Sepertinya kau sudah cukup percaya diri bisa menang melawanku. Sebelumnya aku telah meremehkanmu, tapi sekarang aku tidak akan main-main lagi. Aku akan membuatmu menyesal karena sudah terlahir ke dunia ini. Namun di balik tawanya itu, tiba-tiba saja sebuah pukulan mendarat tepat di wajah dari si manusia vampir ini, dan serangan itu membuatnya terhempas jauh ke belakang. Dan sembari itu diperlihatkanlah Flash yang berkata, bangkitlah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu tanpa henti. Melihat hal itu membuat Gula menjadi sedikit kena mental sembari bergumam, kenapa dia kuat sekali meskipun hanya level 9. Dia bahkan mampu menandingi aku yang sudah mencapai extraordinary first order. Kalau kau ingin menyiksaku, silakan saja. Itu pun kalau kau bisa melakukannya. Dan diperlihatkanlah pancaran energi yang diluapkan oleh kedua orang ini. Dan nampaknya pertarungan ronde 2 akan segera dimulai. Dan kini diperlihatkan Gula yang tidak segan-segan menghantamkan serangannya yang tepat mengenai perut dari si Flash. Dan tidak hanya sampai di situ saja, si Gula ini terus tertawa sembari melayangkan serangan. Dan sembari itu dia berkata, hahaha, lemah sekali, kau lemah. Dan kini diperlihatkan Gula yang melayangkan rentetan serangan tepat menuju ke arah si Flash. Dan sembari itu dia lanjut berkata, apa gunanya bahkan jika kau super cepat, kau kan cuma bisa lemah di level 9. Pada akhirnya kau akan tetap mati di tanganku. Hal yang paling penting dalam pertarungan bukanlah kecepatan, tetapi kekuatan. Namun tiba-tiba saja dari balik tabir kabut diperlihatkanlah mata dari Flash yang bersinar menatap tajam ke arah si Gula. Dan tanpa segan-segan di sini Flash melayangkan sebuah serangan balik yang lagi-lagi mendarat tepat di wajah dari si Gula. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Flash yang kembali melayangkan rentetan serangan. Namun sepertinya di sini Gula tidak ingin menyerah begitu saja. Dia melancarkan serangan kelelawar-kelelawarnya tepat menuju ke arah Flash. Tapi nampaknya di sini Flash mampu menghindari serangan kelelawar yang bisa meledak itu dengan cukup mudah. Dan lanjut diperlihatkan Flash yang berkata, jadi yang harus aku lakukan hanyalah membunuh semua kelelawar itu, bukan? Mendengarkan hal itu di sini Gula pun tertawa sembari berkata, hahaha, apa kau bilang membunuh mereka semua? Apa kau tahu ada berapa banyak kelelawar di sini? Ini lebih dari 13.000 kelelawar. Sekarang aku akan meratakan seluruh tempat ini. Sayonara. Melihat serangan yang datang kepadanya, Flash pun memasang kuda-kudanya sembari memusatkan energinya di tangan kanannya. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Flash yang mampu menghabisi semua kelelawar yang datang menuju ke arahnya. Dan dengan sangat cepat ledakan demi ledakan terjadi di sana. Dan nampaknya semua kelelawar dari si Gula ini mampu dihabisi oleh Flash dengan sangat cepat.
dan kini diperlihatkan tubuh dari Gula sudah terjatuh dari atas udara sembari itu memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi tiba-tiba saja dia menyadari bahwa Flash sudah berada tepat di belakangnya, dan tanpa ragu-ragu Flash di sini melayangkan kembali serangan yang sangat kuat yang menghempaskan tubuh dari Gula ini mendarat dengan sangat cepat di atas tanah, dan kini diperlihatkan dia memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Tapi seakan tidak ingin memberikan waktu beristirahat, diperlihatkan Flash yang kembali datang menyerang. Melihat hal itu, di sini nampaknya si Gula ini sudah mulai menjadi gugup sembari berkata dalam hatinya, "Oh tidak, kalau sampai aku terpukul lagi, aku akan tunggu sebentar." Namun sepertinya di sini Flash tidak ingin mendengarkan perbincangan dari si Gula, dan ledakan demi ledakan terjadi yang menimbulkan efek kepulan debu yang berterbangan di mana-mana. Dan dari dalam kepulan debu itu diperlihatkanlah Gula yang berusaha meloloskan diri. Sembari tertati-tati berjalan, dia pun bergumam, bagaimana bisa? Apa ini kekuatan dia yang sesungguhnya? Kecepatannya sangat luar biasa sampai aku bahkan tidak bisa melihat pergerakannya, dan kecepatannya juga sangat mengerikan. Tapi kenapa kau hanya bis lemah di level 9 dan aku seorang extraordinary first order? Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Sialan, kau akan menyesal. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Gula mulai membesar, otot-ototnya mulai membengkak, dan lanjut dia melancarkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Flash. Tapi nampaknya di sini Flash masih santai melihat serangan yang datang kepadanya, dan saat serangan itu mendarat diperlihatkanlah puing-puing batu yang berada di sana kini mulai hancur satu persatu. Tapi nampaknya serangan itu mampu dihindari oleh Flash, dan kini sudah berada tepat di belakang dari Gula. Gula yang menyadari hal itu kembali melayangkan rentetan serangan tinjuan, tapi tidak satu pun serangan itu berhasil menyentuh tubuh dari Flash. Dan tiba di saat di mana Flash melayangkan serangan balik yang tepat menghantam perut dari si Gula ini. Namun nampaknya serangan itu dijadikan kesempatan oleh si manusia vampir untuk menggenggam tangan dari Flash agar dia tidak bisa kabur. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Gula yang melayangkan sebuah serangan yang tepat mengenai tubuh dari Flash. Dan di saat-saat itu diperlihatkanlah Flash yang mengingat perkataan yang dikatakan oleh Siu sebelumnya. Kau memiliki kebencian yang mendalam terhadap umat manusia, tapi tidak semua manusia itu jahat. Mungkin di masa depan kau akan mengubah pendapatmu tentang manusia. Ketika itu terjadi, kau akan menjadi semakin kuat. Dan lalu kini Shin pun beralih ke sisi dari Gula. Dia nampak sangat terkejut melihat serangannya itu tidak berdampak apa-apa di hadapan dari Flash. Dan sembari mengeluarkan aura intimidasi yang begitu kuat, diperlihatkanlah Flash yang berkata, "Kau membunuh semua temanku, menyerang Master, dan bahkan mencoba mengambil rumah kami. Sekarang satu-satunya temanku bahkan kau bunuh secara brutal. Semua ini tidak bisa dimaafkan." Dan boom, sebuah tinjuan yang sangat kuat tepat mendarat di wajah dari Gula. Dan saking kuatnya serangan itu, tanah yang ada di sana menjadi retak dan membuat sebuah kawah yang menandakan betapa kuatnya serangan itu. Dan di dalam kepulan debu itu diperlihatkanlah Gula yang kini kepalanya sudah tertancap di atas tanah. Dan nampaknya si Flash ini mirip sekali biru, si tangan kanan dari monark bayangan dari manhwa Solo Leveling. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.